Daniel. Selamat ya, Daniel. Kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang, Eleanor. Ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi... Kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu. Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu, Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? Aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel, 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret?
Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenekmu melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu, sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu, tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya, ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan, itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali, apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu.
Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkanmu? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Kuberikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Nggak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter, rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor, Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang. Eleanor, ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi... Kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu.
Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu, Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu. Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel, 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi? Kau mengira kau lebih baik dari aku?
Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja. Masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Gak sepertimu, aku gak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku, berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre, menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku gak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutarbalikan itu. Aku gak memaksamu melakukan itu semua. Aku gak memutarbalikan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengejutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan. Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang. Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk?
Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan aku padanya. Ya Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau gak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi, suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja Daniel, aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Gak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu sayang? Grup Whitmore gak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya,
kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Oh, sial, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja. Buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenek melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu, sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu, tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya, ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kau sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan? Itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu?
Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkanmu? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Kuberikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Gak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter, rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor, Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang. Eleanor, ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi... Kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau
Kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong! Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu, Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu, Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois! Memangnya kau pikir kau siapa? aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel, 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi,
kau mengira kau lebih baik dari aku? Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja. Masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Gak sepertimu, aku gak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku, berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre, menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku gak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutar-balikan itu. Aku gak memaksamu melakukan itu semua. Aku gak memutarbalikan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengejutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan. Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang.
kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik, tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan aku padanya. Ya Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau? Tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau gak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi, suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja Daniel, aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Gak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu sayang? Grup Whitmore gak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran,
tentang siapa diriku sesungguhnya? Kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Oh, sial, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja, buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenekmu melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu, sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu, tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya, ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan, itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa?
paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa? Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkanmu? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanku? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Ku berikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Gak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Doktor. Rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor, Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang, Eleanor. Ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi... Kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku.
Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi? Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu, Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang nggak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu, Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel, 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah?
Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi, kau mengira kau lebih baik dari aku? Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja, masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau, kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Gak sepertimu, aku gak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Ah, Margaret. Semua baik-baik saja? Kenapa kau nggak tanya dia? Daniel campakkan dia, dan sekarang dia datang mengacaukan pestanya. Wah, Dr. Prescott dipilih oleh Tuan Whitmore sendiri. Jadi apapun yang terjadi di sini, kau sudah keterlaluan. Tepat sekali. Lihatlah sekelilingmu. Mereka bukanlah tamu-tamu biasa. Ini orang-orang terbaik Whitmore. Para CEO, profesional, orang-orang yang menjalankan kota ini. Dan kau hanyalah seorang putus kuliah yang menganggap mengasuh anak-anak di Afrika adalah sebuah karir. Aku mengelola sebuah badan amal. Oh, amal. Seperti itukah kita sebut pengangguran sekarang? Sayang, akui saja kau bokek tapi terlalu sombong buat cari pekerjaan. Semuanya, kita semua tahu kenapa dia kemari. Untuk mengejar putraku, berharap putraku menyeretnya keluar dari selokan. Rupanya dia wanita matre, menyedihkan sekali. Lain kali kalau mau masuk kalangan elit, cobalah lulus dari kuliah dulu. Kau dengar itu? Inilah kenyataan. Putraku, dia seorang dokter, calon rekanan, dan kau hanyalah lumpur di sepatunya. Sekarang merangkaklah kembali ke dalam gua tempatmu berasal. Dongengmu sudah tamat. Eleanor, seorang wanita boleh saja miskin atau nggak berpendidikan. Tapi, delusi, disitulah aku menarik garis batas. Gak peduli apapun katamu pada diri sendiri, aku gak akan pernah menikahimu. Lucu sekali. Kau tahu kesalahan terbesarku? Mempercayaimu. 7 tahun. 7 tahun lamanya bekerja untuk mengirimimu uang untuk membiayai kuliah dan sewamu, dan seperti inikah akhirnya? Jangan memutarbalikkan itu. Aku gak memaksamu melakukan itu semua. Aku gak memutarbalikkan apapun. Aku yang membiayai kuliah doktoralmu. Aku membantumu masuk ke dalam Whitmore. Dan begitu kau menggapai kesuksesan, kau mencampakkanku. Ku bilang akan kubayar kembali. Apalagi yang kau mau? Ini bukan sebuah transaksi. Itu bukan penyesalan, Daniel. Itu kepengejutan dalam sebuah cek. Kita sudah selesai. Dasar jalang gak tahu diri. Sudah cukup. Aku muak dengan segala tantrummu. Nyahlah dari kehidupanku. Astaga, lihat dia. Begitu menyedihkan. Ada yang bisa ambilkan aku handuk? Wajahnya mulai membuatku mual. Nona, cukup sudah. Dr. Prescott adalah aset bagi grup Whitmore. Tapi kau mempermalukan dirimu sendiri. Nyahlah. Kami sudah temukan Eleanor, Tuan.
Di mana? Dia di kantor pusat Whitmore, di acara penyambutan Prescott. Tapi suasananya mulai kacau. Dr. Prescott. Cepat, kembali ke kantor pusat sekarang. Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik, tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan kepadanya. Ya Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau? Tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi, gara-gara ini, kurasa kau nggak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi, suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan, lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja Daniel, aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya? Tuan Whitmore datang? Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia, nggak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu sayang? Grup Whitmore nggak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. $500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini
dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya, kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Oh, sial, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja, buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu?